Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait uji karakterisasi TEM atau Transmission Electron Microscope untuk mata kuliah pilihan keahlian 2 Nanoteknologi Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Dengan outline yang akan kami sampaikan, yang pertama uji karakterisasi, yang kedua pengertian TEM, yang ketiga tujuan penggunaan TEM, yang keempat material bahan yang digunakan, yang kelima cara kerja TEM, yang keenam hasil yang diperoleh, yang ketujuh aplikasi TEM, yang kedelapan kelemahan dan kelebihan TEM, dan yang terakhir yaitu jurnal penelitian yang berkaitan dengan uji karakterisasi TEM. Pertama yaitu tentang uji karakterisasi. Apa itu uji karakterisasi? Di mana bahan yang telah dibuat perlu diuji apakah struktur material tersebut sudah sesuai dengan struktur yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, struktur bahan yang digunakan ini secara saintifik didesain berdasarkan kinerja yang diharapkan pada saat penggunaan bahan. Yang ketiga, jika sudah sesuai, maka proses pembuatan bahan adalah berhasil. Namun sebaliknya, jika tidak sesuai, maka bahan tersebut perlu penanganan lebih lanjut atau merubah teknik proses pembuatannya. Nah, ini disebut proses karakterisasi. Ada salah satu contoh uji karakterisasi yang kelompok kami gunakan yaitu TEM atau Transmission Electron Microscope. Selanjutnya yaitu pengertian dari TEM. TEM atau Transmission Electron Microscope merupakan teknik mikroskopis di mana sejumlah elektron akan ditransmisikan melalui spesimen tipis dan berinteraksi dengan spesimen yang melewati. Teknik ini akan memberikan informasi tentang morfologi, ukuran partikel, fase kristal, dan struktur kristalnya. Dan untuk alat yang digunakan pada uji TEM yaitu sebagai berikut. Untuk perbedaan TEM dengan SEM sendiri yaitu untuk TEM sampel yang disiapkan itu sangat tipis sehingga elektron dapat menembusnya, kemudian hasil dari tembusan elektron tersebut akan diolah menjadi gambar. Sedangkan untuk SEM, sampel tidak ditembus oleh elektron sehingga hanya pendaran hasil dari tumbukan elektron dengan sampel yang ditangkap oleh detektor dan diolah. Tujuan penggunaan TEM sendiri yang pertama digunakan untuk melihat sampel pada tingkat molekuler sehingga memungkinkan untuk menganalisis struktur dan tekstur. Jadi kita bisa melihat suatu material tersebut hingga ukuran nano. Alat TEM sendiri juga bisa digunakan untuk mengkarakterisasi bahan amorfopori, polimer, dan material lunak untuk mengkarakterisasi kristal. Jadi kita bisa mengetahui bentuk dari kristal suatu material tersebut. Kemudian menganalisa defek, yaitu untuk mengetahui kecacatan pada suatu material. Kemudian menganalisa endapan, ukuran butiran, dan distribusinya. Kemudian akan saya jelaskan mengenai karakteristik material bahan uji. Yang pertama, objek atau sampel yang akan diamati harus bersifat transparan terhadap elektron atau disebut dengan elektron transparency. Maka sampel tersebut harus dibuat setipis mungkin sampai ketebalan kurang lebih atau kurang dari 150 nanometer. Hal tersebut supaya sampel tersebut dapat nantinya ditembus oleh elektron yang ada di dalam alat transmission electron microscopy ini. Kemudian, alat pengiris sampel biasanya disebut dengan mikrotom. Jika sampel berbentuk serbuk atau partikel halus, maka harus didispersi terlebih dahulu ke dalam zat cair yang mudah menguap, misalnya etanol. Kemudian, sampel biasanya berupa defek, struktur kristal, endapan, bahan amorf berpori, dan juga bisa polimer, dan juga material lunak biologis. Contohnya sendiri adalah komposit yang mengandung nanopartikel
dan juga serbuk karbon, kemudian serbuk emas, organisme kecil seperti bakteri, virus, atau nanotub, dan juga sampel lain yang mempunyai sifat nanomaterial. Kemudian ini adalah gambar dari virus yang sudah diuji oleh alat transmission elektron mikroskopi ini. Jadi, virus ini juga mempunyai ukuran nano sehingga dapat diuji pada alat ini. Kemudian yang bawah juga sama, mengukur virus juga, namun dari jenis virus yang berbeda. Virus tersebut juga diuji oleh alat ini. Selanjutnya ada cara kerja TEM. Berikut terdapat gambar dari cara kerja TEM itu sendiri dan terdapat beberapa komponen-komponen dari TEM itu sendiri. Skema TEM dimulai dari elektron yang dipercepat dengan energi tinggi pada daerah vakum. Elektron yang dipercepat pada daerah vakum tersebut berperilaku seperti cahaya yang bergerak lurus dan memiliki sifat seperti gelombang dengan panjang gelombang 100.000 kali lebih pendek dari cahaya tampak. Kemudian, elektron melewati susunan sistem optik yang menggunakan kumparan lensa dan biasanya terbuat dari jenis magnet. Jarak fokus elektron dapat dikontrol dengan mengatur arus kumparan dari lensa. Ketika elektron menembus lapisan sampel suatu material, maka elektron akan menyebar. Elektron yang tersebar difokuskan oleh sistem lensa elektromagnetik dan menghasilkan gambar dari sampel. Dari gambar yang ditampilkan dapat diketahui ukuran kuantitas dari suatu material baik diperbesar dalam ukuran mikro maupun ukuran nano. Selanjutnya ada fungsi dari bagian-bagian alat TEM, Transmission Electron Microscope. Yang pertama ada electrosurge yang berfungsi untuk menghasilkan elektron monokromatik. Kemudian ada condenser lens yang berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron. Di bawahnya ada condenser aperture untuk mengurangi intensitas sinar dengan menyaring elektron dari beam. Di bawah condenser aperture, di bawahnya ada tempat sampelnya yang berukuran sangat tipis. Kemudian di bawahnya ada objective lens yang berfungsi untuk memfokuskan berkas. Kemudian ada objective aperture untuk meningkatkan kontras dengan menghalangi difraksi elektron. Kemudian gambar akan diperbesar oleh projector lens dan hasil gambarnya akan dapat dilihat di screen. Selanjutnya, aplikasi atau penerapan TEM. Yang pertama, analisis mikrostruktur yang biasanya digunakan pada material yang digolongkan ke dalam jenis logam, polimer, keramik, dan juga komposit. Yang kedua, identifikasi defek yang nantinya dapat mengidentifikasi dan juga menganalisa defek atau kecacatan pada struktur material. Yang ketiga, uji TEM juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur dan tatanan atom pada kristal. Yang terakhir, uji TEM juga dapat digunakan untuk menganalisa elemental dengan skala nanometer. Hasil dari karakterisasi TEM ini berupa gambar dalam proyeksi 2 dimensi dari sampel. Sedangkan untuk gambar yang dihasilkan oleh SEM sendiri yaitu merupakan gambar 3 dimensi dari permukaan sampel. Sedangkan untuk perbesaran yang ditawarkan oleh TEM juga jauh lebih tinggi daripada SEM, yaitu TEM dapat memperbesar sampel mereka hingga lebih dari 50 juta kali. Sedangkan untuk SEM ini dibatasi hingga 1-2 juta kali saja. Nah, mari kita bandingkan gambar di bawah ini atau yang ada di layar untuk mempermudah pemahaman kita. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri yaitu gambar yang didapatkan dari citra SEM dengan menawarkan informasi tentang morfologi permukaan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan merupakan gambar TEM yang menunjukkan informasi struktural yang ada di dalam sampel. Nah, untuk data sendiri yang dapat diambil dari aplikasi utama TEM sendiri yaitu sebagai analisis mikrostruktur, identifikasi defek, analisis interfasa, struktural kristal, tatanan atom pada kristal, serta analisa elemental skala nanometer. Nah, jika dilihat dari hasilnya sendiri, itu semua tergantung pada jenis analisis yang ingin dilakukan. Jika
ingin mendapatkan informasi tentang permukaan sampel seperti deteksi kekasaran atau kontaminasi, Anda harus memilih SEM. Di sisi lain, jika Anda ingin mengetahui struktur kristal sampel Anda, atau jika Anda ingin mencari kemungkinan cacat struktural atau kotoran yang ada di dalam sampel, maka TEM adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TEM, di mana pengujian TEM sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, resolusi superior 0,1 sampai 0,2 nanometer, yang lebih besar dari SEM yang hanya memiliki resolusi superior sebesar 1 sampai 3 nanometer. Yang kedua, mampu mendapatkan informasi komposisi dan kristalografi dari bahan uji dengan resolusi tinggi. Yang ketiga, memungkinkan untuk mendapatkan berbagai signal dari satu lokasi yang sama. Untuk kekurangan dari pengujian TEM sendiri, yang pertama, hanya meneliti area yang sangat kecil dari sampel. Yang kedua, perlakuan awal dari sampel cukup rumit. Dan yang terakhir yaitu elektron dapat merusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji. Untuk yang terakhir yaitu ada contoh penelitian. Jadi di awal tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, cara kerja hingga hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh penelitian yang menggunakan uji transmission elektron mikroskopi. Ini merupakan salah satu contoh jurnal penelitian yang kami ambil dari ITB berjudul Formulasi dan Uji Potensi Antioksidan Nanostructure Lipid Carrier Retinil Palmitate. Di jurnal ini sendiri dibahas mengenai retinil palmitate yang merupakan ester vitamin A yang biasanya digunakan sebagai antioksidan dan anti kerut atau anti-aging dalam industri kosmetika. Di mana formulasi retinil palmitate ini dijaga dari stabilitas panas, cahaya, dan oksigennya, sehingga perlu dilindungi dari proses degradasi. Oleh karena itu dibuatlah dalam sistem NLC atau Nanostructure Lipid Carriers. Ini NLC berfungsi sebagai solusi pelindung retinil palmitate dari proses degradasi. Dengan tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengembangkan NLC terhadap peningkatan stabilitas serta potensi antioksidan dan proses difusi melalui kulit. Salah satu uji karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dari segi morfologinya menggunakan TEM atau Transmission Electron Microscopy, di mana sampelnya akan dicampurkan dengan aqueous dan ditempatkan dalam karbon film dengan penambahan 1% asam fosfotungstat, kemudian dikeringkan, lalu dapat langsung dilihat hasil uji TEM-nya. Ini merupakan hasil uji karakterisasi TEM dari NLC-RP. Untuk yang sebelah kiri yaitu dengan marker ukuran 50 nanometer dengan perbesaran 80.000 kali. Untuk yang sebelah kanan dengan marker ukuran 100 nanometer dengan perbesaran 40.000 kali. Dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk bentuk morfologi dari NLC-RP-nya yaitu sferis atau bulat. Sekian dari kami untuk informasi mengenai uji karakterisasi TEM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.